aku Stephanie Karencan Pribadi. Aku alumni dari SMK Harapan jurusan akuntansi, dan di sini aku akan membagikan sedikit cerita untuk teman-teman yang menonton. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika menjadi juara umum di sekolah? Apakah ada beban? Sejujurnya kalau dibilang ada beban ya, setiap pencapaian itu pasti ada bebannya gitu. Jadi awal-awalnya untuk mencapai juara umum itu ya tetap ada pengorbanan, seperti belajar dengan giat, mengorbankan waktu tidur, dan juga harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan juga harus aktif di kelas. Terus jikalau ada guru yang minta tolong ataupun minta pendapat kalian di kelas, nah kalian langsung aja tuh keluarin pendapat kalian. Jadi nanti guru bisa lihat, oh anak ini aktif, anak ini mau berkembang gitu. Jadi sejujurnya kalau dibilang ada beban, tetap ada beban. Cuman seru aja sih, dibawain aja gitu. Menghafal atau memahami? Aku lebih pilih memahami ya. Karena apa? Karena kalau menghafal itu misalnya kita ada ulangan harian nih, terus kita harus kayak didorong untuk menghafal, atau misalnya esai kan, pasti harus inget tuh pertanyaannya apa, jawabannya apa, misalnya apa yang dimaksud dengan akuntansi. Terus di buku itu kan pasti ada penjelasannya, penjelasan akuntansi. Nah, jadi akuntansi adalah kegiatan pelaporan, peringkasan, penggolongan, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kayak apa, kalau teman-teman lebih menghafal daripada memahami, itu sama aja apa yang teman-teman pelajari itu tidak berguna ya. Apa yang teman-teman pelajari itu tidak berguna. Karena apa? Karena teman-teman tidak memahaminya. Teman-teman cuma ingat apa yang tertulis. Jadi misalnya kalau udah selesai ulangan harian, ya udah lupa. Nah, sebaliknya kalau memahami, teman-teman pahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan akuntansi. Oh, ternyata akuntansi itu kegiatan pencatatan, peringkasan, pelaporan, penggolongan. Nah, jadi teman-teman tuh nanti pas esai ataupun pas ditanyain, teman-teman udah bisa mengeluarkan pendapat teman-teman tentang akuntansi itu dengan bahasa teman-teman sendiri. Oh, akuntansi itu pengertiannya ini loh. Terus ada pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan, dan sebagainya. Nah, jadi di otak itu lebih nempel, lebih lama kalau kita memahami hal tersebut daripada kita menghafal hal tersebut. Jadi aku prefer memahami. Sesibuk apa dulu ketika masih sekolah? Kalau dibilang sibuk, nggak sibuk juga sih, soalnya di rumah kan ya memang sibuknya belajar. Terus paling sesibuk di sekolah itu sibuknya di kegiatan gereja. Misalnya kalau ada acara di gereja, ya bantu-bantu di gereja. Terus ada nari, sama-sama latihan nari, latihan nyanyi, dan sebagainya. Tapi kalau sibuk sih, kalau sibuk di masa sekolah, itu lebih sibuk ke belajar sama lebih sibuk di gereja. Jadi gitu teman-teman. Terus juga kalau belajar ya seharian gitu, jadi nggak pernah keluar rumah. Gitu aja sih sibuknya. Mapel apa yang kamu sukai dan kenapa? Mapel yang paling aku sukai itu bahasa Inggris dan matematika. Pertama bahasa Inggris, karena apa? Karena bahasa Inggris itu keren aja gitu. Terus juga impian aku itu mau sekolah di luar negeri ataupun ke luar negeri, dan sekolah pokoknya di international school lah yang bisa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu yang mendorong aku buat bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kita udah suka duluan pelajarannya, itu pasti nanti enak memahaminya. Dan yang kedua itu matematika. Kenapa aku suka matematika? Karena kalau kita belajar ini kan pasti susah, rumus dan sebagainya, terus pengertiannya kayak gimana, apa segala macam, caranya kayak gimana. Tapi pas kita udah memahami hal tersebut, terus pas kita kerjain soalnya udah lancar, udah bisa tanpa bisa lihat contoh, itu tuh ada kepuasan tersendiri teman-teman. Kita bisa solve problem, kita bisa solving problem, kita bisa memecahkan masalah itu dengan mudah karena kita sudah memahami materinya. Jadi kayak seru aja setiap kali ada soal, terus kita nggak perlu lagi lihat rumus, itu kayak seru aja gitu. Jadi
matematika tuh kayak bermain sambil belajar gitu aja sih. Kenapa memilih di Presiden University? Aku memilih kuliah di Presiden University itu karena ada beasiswanya pertama, dan kedua juga itu adalah kampus internasional. Jadi 20% mahasiswa di situ adalah mahasiswa internasional, ada dari Korea, dari Cina, USA, UK dan sebagainya. Terus juga yang ketiga itu karena ada internship. Jadi karena ada magang di berbagai perusahaan besar ya, karena di lingkungan universitasnya sendiri itu adalah lingkungan perusahaan. Jadi itu yang mendorong aku untuk mau masuk ke Presiden University. Jadi apa harapannya di universitas ini? Oke, jadi harapan aku untuk masuk universitas ini supaya bisa lebih mengembangkan diri lagi, supaya bisa lebih memahami ya. Aku ambil jurusan manajemen international business, jadi bisa lebih memahami dunia bisnis, apalagi di dunia internasional gitu, dan juga bisa lebih luas lah wawasannya, lebih terbuka gitu. Bagaimana perjalananmu sampai akhirnya diterima dan memilih Presiden University? Awalnya itu aku sama mama aku tuh kayak lihat di YouTube gitu kan, oh ternyata ada Presiden University itu, universitasnya nih ada beasiswa, terus bahasa Inggris kayak international school gitu kan, jadi tertarik gitu. Tapi awalnya aku kayak takut banget masuk karena merasa oh ini kayaknya levelnya udah tinggi, sedangkan kan kalau aku kan sekolahnya di daerah ya, jadi mikir udah mau keluar apalagi di dunia internasional gitu, kayak udah kejauhan banget mikirnya. Tapi lama-kelamaan aku doa dulu sama Tuhan, ini gimana ya, kalau misalnya kehendak Tuhan pasti Tuhan mampukan gitu. Jadi pas siangnya aku bilang ke mamaku, oke, kita cerita ya, oke, kita coba tes jalur raport waktu itu. Jadi waktu itu tes pada siang hari Sabtu, terus kita tunggu email nih sampai besok, dan hari Minggunya ternyata keterima di Presiden University dengan beasiswa rank 2 yaitu 75%. Jadi gitu. Pesan untuk adik-adik kelas, tetap semangat, tetap berjuang, karena yakin dan percaya bahwa sekolah di SMK Syahrir Harapan itu bukan kaleng-kaleng teman-teman. Jadi benar-benar kita tuh dididik secara rohani, dan juga kayak karakter kita tuh benar-benar dididik sama guru-guru. Jadi kalau misalnya guru-guru menuntut oh ini itu kamu harus ini tuh, ya udah ikutin aja. Karena itu aku juga merasakan sendiri kalau karakter kita itu sedang dibentuk. Karena percuma kan kalau kita pinter tapi karakter kita nggak bagus gitu. Jadi buat teman-teman, ikuti semua rules yang ada di sekolah, dan semua kegiatan diikuti dengan baik, dan tetap semangat belajarnya, tetap meningkatkan diri, tetap berproses terus supaya nanti bisa lebih hebat lagi dari Kak Fani gitu. Tetap semangat ya, God bless.